Selamat malam, bagaimana kabar Anda hari ini? Informasi IMTV 30 menit edisi Selasa 13 Desember 2022 kembali hadir ke hadapan Anda. Beragam informasi yang telah disusun tim redaksi akan kami sajikan selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Mei Ahadiati Arozi. Dan saya Firul Tarsun Saniago, berikut informasi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, di tengah kenaikan harga BBM, Polres Grobogan, Jawa Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelewengan solar bersubsidi. Solar bersubsidi tersebut sedianya diduga akan dikirim untuk aktivitas industri di Kabupaten Pati. Abdul Majid, warga Kabupaten Pati, ditangkap aparat Polres Grobogan. Ia ditangkap di Jalan Raya Brati saat sedang mengemudikan truk tangki berkapasitas 8.000 liter solar subsidi. Saat dihentikan aparat, ia tidak bisa menunjukkan dokumen terkait pengangkutan BBM. Dirinya mengaku mengambil solar subsidi dari wilayah Sragen untuk dikirim ke wilayah Pati. Ia mengaku hanya sebagai sopir saja yang mendapatkan upah Rp700.000 setiap mengirim solar. Sementara itu, pelaku utama penyelewengan solar bersubsidi ini masih dalam pengejaran petugas. Mas, itu apa mas? Yang kamu bawa itu apa mas? BBM. BBM-nya apa jenisnya? Solar. Dari mana kamu bawanya? Dari Sragen. Sragen. Mau dikirim ke? Pati. Solar bersubsidi. Modusnya dan? Modusnya? Jadi gini, itu kita mengamankan pada saat melintas di daerah Ronggen Berati, ya. Kita melakukan patroli atau quick server. Pada saat itu melintas tangki tersebut, kita lakukan pengecekan, yang dimana pada saat di TKP itu yang bersangkutan sopir tidak bisa menunjukkan surat jalan, baik DO maupun RO, body order maupun delivery order. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Majid dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Grobogan, Rubadi, IMTV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Jalan Raya Solo Purwodadi yang merupakan jalan nasional rusak parah. Kerusakan jalan dirasa di hampir 1,5 tahun ini. Warga sekitar tempat memprotes saat petugas penambalan jalan menggunakan abu batu atau jenis limbah batu bara. Menurutnya, debunya sangat membahayakan warga maupun pengguna jalan yang melintas. Kerusakan parah terjadi tepatnya di Kecamatan Gemolong hingga Kecamatan Sumberlawang, yakni di Desa Kacangan dan Desa Paga. Kerusakan jalan hampir sekitar 10 km. Untuk menutup lubang jalan, sementara petugas hanya menambal jalan menggunakan abu batu atau sejenis limbah batu bara. Upaya yang dilakukan petugas PU Bina Marga diprotes keras warga sekitar. Menurut warga, abu batu atau limbah batu bara dampak debunya membahayakan warga dan pengguna jalan yang melintas. Bahkan anak kecil di sekitar sudah mulai terimbas sesak nafas. Karena mendapat protes warga, petugas akhirnya mengganti dengan batu untuk menutup lubang jalan yang menganga. Kondisi jalan rusak sangat dikeluhkan oleh kendaraan bermuatan berat seperti yang dialami oleh sopir truk pasir Doni, warga Pati. Sangat-sangat parah. Sangat parah ya? Layak sekali Pak. Sering lewat sini mas? Berhari-hari. Tiap hari lewat sini ya? Tiap hari. Ini membawa apa ini? Golongan saya Pak, pasir Pak. Pasir ya? Sering Pak, kalau masalah jalannya ngombak, berlubang, sangat-sangat parah. Kalau hujan malah sangat parah lagi Pak. Tidak kelihatan lubangnya. Hal senada disampaikan Nanang Setiawan, warga sekitar. Ia mengeluhkan kerusakan jalan provinsi tersebut karena kondisinya sangat memprihatinkan, sebab menimbulkan debu yang sangat luar biasa. Dan hal ini ditengarai berpotensi mengganggu kesehatan anak-anak seperti terinfeksi saluran pernafasan. Kurang lebih sudah sekitar 1,5 tahun. Selama ini belum ada
perbaikan dari pemerintah itu berupa apa gitu? Ada perbaikan cuma tambal sulam menggunakan banta ataupun jenis lain agregat lainnya. Dan yang terparahnya itu kemarin ditambal pakai abu batu, dikomplain dengan masyarakat dan akhirnya abu batunya tidak dipakai abu batu ataupun jenis limbah batu bara. Sementara itu, ketika dihubungi via ponselnya, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah mengatakan saat ini pihaknya sudah menata batu-batu di jalan berlubang supaya tidak terjadi genangan. Selain itu, pihaknya akan segera melakukan pembetonan jalan yang rusak tersebut dengan menggunakan dana APBN sekitar 94,5 miliar rupiah dan saat ini masih dalam proses tender. Itu di Sumber Lawang ada sekitar 2-3 kilo yang agak parah, yang memang parah. Dan memang kenapa kami tidak ngaspal di situ, memang akan dilakukan pembetonan mas dengan dana APBN yang nanti akan diselesaikan tuntas dari Surakarta sampai Geyer dengan dana 94,5 miliar, yaitu penanganannya adalah 8 km untuk perkerasan beton. Saat ini dalam proses tender. Mudah-mudahan nanti mungkin November awal Desember itu sudah ada penanganan. Diharapkannya sekitar November-Desember mendatang sudah ada penanganan awal terhadap jalan rusak tersebut. Dari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Tim Liputan IMTV melaporkan. Satres Narkoba Polres Grobogan, Jawa Tengah berhasil menangkap pengedar dan pemakai narkoba di 3 lokasi. Salah satu di antaranya melakukan aksinya dengan modus menyembunyikan paket narkoba di rahang gigi. Satres Narkoba Polres Grobogan, Jawa Tengah berhasil menangkap para pengedar dan sekaligus pemakai narkoba dan obat terlarang di wilayah Grobogan. Penangkapan 3 kelompok tersebut dilakukan di 3 lokasi, yakni di Kecamatan Geyer, Kecamatan Kedung Jati, dan Kecamatan Karangrayung. Dari penangkapan di 3 lokasi, polisi berhasil menangkap 5 tersangka dengan barang bukti narkoba jenis sabu 0,51 gram, ganja 1,1 gram, dan obat farmasi yang tidak memiliki izin edar sebanyak 2.006 butir. Satu di antara tersangka berinisial H merupakan pemakai narkoba yang menggunakan modus menyembunyikan paket narkoba di rahang giginya. Polisi berhasil menangkap tersangka setelah melakukan penggeledahan di mulut tersangka dan ditemukan paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 gram. Oh, berarti tahu lah. Kamu mengambil sabu tahu berarti? Ngerti. Tahu. Iya. Terus rencananya ya mau dipakai bareng. Bareng. Kamu juga mau pakai itu ya? Iya. Terus caranya bawa gimana itu kemarin? Pertama dia ditaruh sini dulu, Pak. Ditaruh sepatu. Di lempitan celana. Terus mau sampai saya taruh mau mulut. Oh, berarti begitu ada petugas yang datang? Saya nggak tahu ada petugas. Dari masyarakat di wilayah Kedung Jati, tepatnya di sekitaran stasiun Kedung Jati, mau ada transaksi narkoba. Kita sambung saat ini sendiri, kebetulan waktu itu malam ada orang yang mencurigakan sepeda motor di situ. Setelah dia kembali, kita amankan, digeledah, tidak ada barangnya. Ternyata apa? Barang sabu-sabu diselipkan di sela-sela gigi sebelah belakang. Ini modus baru. Polisi mengimbau kepada warga masyarakat untuk tidak menjadi pengedar dan pemakai narkoba karena akan ditindak tegas oleh kepolisian. Kita juga mengimbau untuk seluruh warga masyarakat Grobogan, lagi kami dari jajaran Polres terus akan memerangi penyalahgunaan dari narkoba tersebut dimanapun berada. Dengan jajaran kita akan kejar terus lagi untuk yang sudah untuk meninggalkan dari penyalahgunaan tersebut. Sekian dari saya. Atas perbuatannya, para tersangka diancam dikenai hukuman sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Rubadi IMTV melaporkan.